Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana zidna ilman warzuqna. Bersyukur kita bisa ketemu kembali di malam hari ini melanjutkan pembahasan kita tentang falsafah hidup dari Profesor Dr. yang kali ini tiba kepada pembahasan akal. Ini pembahasan ini masih masuk kepada topik hidup, di mana ini topik yang ketiga. Yang pertama kemarin akal untuk manusia, yang kedua menyusun kerja, dan yang keempat ini akal. Baik, di sini Buya Hamka memulai pembahasannya dengan mengemukakan pertanyaan, apakah yang dikatakan akal itu? Akal katanya diambil daripada kata aslinya artinya ikatan. Nama ini telah cocok betul dengan tempat pengambilan kata ibarat tali mengikat unta, maka akal untuk mengikat manusia. Dalam pepatah Melayu pun telah ada pula, mengikat binatang dengan tali dan mengikat manusia dengan akalnya. Jadi sebagaimana tali mengikat unta supaya jangan lari, maka akal manusia mengikat pula supaya jangan pula lepas saja mengikuti hawa nafsu. Kemudian beliau mengatakan di sini ada Amir bin Abdul Qudus berkata bahwa pada istilah artinya makna yang dimaksud dengan akal setelah dipindahkan daripada maknanya yang asli menurut bahasa itu ialah pengetahuan akan perkara yang mesti diketahui. Jadi jangan terbagi dua. Pertama, dipendapat dengan panca indera. Yang kedua, permulaannya dari dalam diri sendiri. Jadi maksudnya yang dipendapat dengan pendapat panca indera ialah seumpama bentuk yang terlihat dengan mata, sehingga dapat ditentukan merah atau putih, besar atau kecil, atau suara yang didengar oleh telinga, sehingga dapat ditentukan merdu atau badaknya, jauh atau hampirnya. Demikian juga perasaan lidah, asin, manis, atau asam, atau bau yang diperdapat hidung, harum atau busuknya, perasaan kulit kesat atau lunaknya. Jadi pendapat yang diperoleh dari panca indera, baik itu mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Adapun akal yang permulaannya dari dalam diri sendiri adalah seumpama pendapat bahwa satu perkara itu ada atau tidak ada, atau suatu benda kodim atau hadis. Bahwasanya gerak dan diam tidak bisa berkumpul atau bahwa satu itu kurang dari dua. Hal yang begini tidak akan sunyi daripada orang yang berakal. Asal saja sudah tahu dia hal yang mesti-mesti itu. Tidak boleh dia dinamai sempurna akal. Maksud yang demikian tidaklah bersalahan dengan ilmu modern. Akal dengan ilmu atau satu adanya, karena menurut pengetahuan akal itu ialah kumpulan daripada pendapat panca indera, kemauan, irodat, dan pikiran. Ada juga yang mengatakan bahwa akal itu pendapat yang diusahakan, yang menyebabkan manusia dapat mengatur pekerjaan dengan beres dan mengetahui akibat dan laba dan ruginya. Suatu kaum pula berkata bahwa dengan begitu saja belumlah dapat dihitung seorang berakal. Orang yang berakal ialah orang yang cerdik cendikia, arif, bijaksana, tahu mengagihkan. Seorang hukama berkata, penderitaan menyebabkan putih rambutnya yang hitam. Pengalaman membasuh jantungnya. Kejadian selalu hari yang dilihat, didengarnya memupuk jiwanya. Karena percobaannya, kenalah dia akan awal dan akhir, pangkal dan akibat. Orang beginilah yang patut disebut berakal. Adalah dia di dalam kaumnya arahi Nabi di dalam umatnya. Menjadi pilihan Tuhan buat mengirit, merentangkan, berjalan di baris muka, maka mengalirlah dari sumber ketangkasannya dan dari kecerdikan akalnya serta lautan ilmunya. Segala perkara yang dapat ditiru, diteladani, dijadikan pedoman dalam tujuan hidup.
Jadi di sini beliau berkata bahwa orang yang berakal itu adalah orang yang cerdik cendekia. Dia mengagak-mengagih, jadi penderitaan menyebabkan putih rambutnya. Pengalaman membuat membasuh jantungnya. Jadi dia tahu pangkal akibat dan sebagainya. Maka orang berakal demikian adalah orang yang telah mendapat inayat dari Allah. Barang siapa yang mendapat inayat demikian, lebih kaya dia dari dunia. Sebab dari batinnya itulah memancar cahaya hidayah Rabbani. Hatinya penuh dengan bijaksanaan. Sangkanya baik, pengharapannya benar. Orang lain hanya melihat sesuatu dari kulitnya, sedang dia sampai ke dalam isinya. Sukar dia tergelincir dengan sekali. Menurut pendapat ahli-ahli jiwa, ahli-ahli ilmu jiwa, akal itu bukanlah suatu sifat yang berdiri sendiri, tetapi hasil daripada tiga sifat jiwa, yaitu pikiran, kemauan, dan perasaan. Al-wijdan, al-fiqh, al-iradah. Rasa, periksa, dan karsa. Panca indera yang 5 adalah alat-alat untuk menangkap segala sesuatu yang mewujud untuk dimasukkan ke dalam pikiran. Timbulnya pikiran diikuti oleh kemauan, hendak menyelidiki, dan perasaan yang timbul, baik senang atau sakit, gembira atau sedih, ketika melihatnya. Semuanya menimbulkan pengetahuan atas yang dilihat itu. Maka itulah yang bernama akal. Ketiga-tiganya itu bekerja menghadapi soal-soal yang tengah dihadapi lantaran dibawa oleh panca indera. Misalnya seorang tengah berjalan di satu tempat yang sepi, alam kelihatannya indah, maka timbullah padanya perasaan. Ada kalanya hatinya hibah, melihat keindahan, ketakjuban, dan kesepian karena tidak ada teman seorang jua. Melihat keindahan itu timbullah kemauannya atau iradah. Hendak mengetahui sebab dan musabah daripada segala keindahan itu. Maka timbullah bergerak jalan pikirannya. Kumpulan kerjasama ketiganya itu bernama akal. Jadi di sana timbullah makrifah atau pengetahuan. Kian lama orang hidup, kian berasalah ia akan soal-soal yang akan memperluas pikiran, memperteguh kemauan, dan mendorong untuk mempergunakan pikirannya. Pada tiap-tiap manusia, tidaklah sama kuat atau lemahnya ketiga sifat tersebut. Tapi ada orang yang hanya ada padanya salah satu saja. Ada orang yang amat halus perasaan, sehingga dia menjadi seorang ahli seni ternama. Tapi di dalam menciptakan seninya selalu dipakainya juga pikiran dan kemauan. Ada filsuf yang amat dalam pikirannya, tapi dia menciptakan pikiran yang besar itu, dia tidak dapat melepaskan alat kemauan dan perasaan dirinya. Dan ada pula seorang kepala perang yang keras kemauannya, atau seorang ahli negara yang mempunyai kemauan teguh hendak memerdekakan negaranya daripada penjajahan asing. Tiga kemauan yang keras itu asal mulanya adalah karena ditekan oleh perasaan sedih melihat nasib bangsanya, atau murka melihat kezaliman penjajahan asing, lalu dipergunakan segenap pikirannya untuk mencapai kemauan. Jadi beliau mengukuhkan bahwa dominasi antara ketiga hal tersebut akan menciptakan orang-orang yang berbeda sesuai dengan bidangnya. Jadi di sini dikemukakannya ada orang yang halus perasaannya sehingga dia jadi ahli seni. Kemudian ada orang yang luas pikirannya sehingga dia ahli jadi penulis. Ada orang yang kemauannya, perasaan dirinya merasa lihat orang terzalimi sehingga dia menjadi pejuang, itu jadi penulis. Lebih lanjut beliau mengungkapkan bahwa pengetahuan tentang susunan syair dan roman yang indah dari seorang pujangga adalah hasil dari rasa keindahan yang disokong oleh pikiran dan perasaan halus. Pengetahuan tentang suatu filsafat pikiran yang tinggi adalah hasil pikiran besar disokong oleh perasaan dan pikiran. Dan ilmu peperangan dan perjuangan adalah hasil pada kemauan yang teguh disokong oleh pikiran yang sehat dan perasaan yang mendesak. Jadi ada yang memulai, ada yang dominan lalu didorong oleh dua hal lain. Jadi di sini tidak terlepas dari hal tadi itu. Rasa, periksa, karsa. Pikiran, kemauan, dan perasaan.
Kadang-kadang ada juga ahli ilmu jiwa yang mengatakan bahwa yang pertama sekali bukanlah pikiran, melainkan pengetahuan. Pengetahuan itu datang lebih dahulu setelah diimpor oleh kelima panca indera ke dalam diri manusia. Jadi ada sebelum akal itu ada namanya pengetahuan yang dimasukkan oleh panca indera, misalnya dari mulut, dari mata, dari telinga. Tetapi pengetahuan atau marifah pada rasa kita tidaklah mungkin sebelum pikiran berjalan. Sebab barangkali meskipun mata kita mengembangkan luas dan telinga kita mendengar nyaring, karena perhatian kita tidak terhadap ke sana atau syur, maka tidaklah ada pengetahuan kita tentangnya. Seorang yang berjalan, orang diri di tengah memikirkan suatu soal, dengan sangat tekun tidaklah dia sadar ketika ditegur orang yang bertemu di jalan. Sudah melangkah jauh, baru dia sadar kembali setelah pikirannya terhadap kepada siapa yang menyapanya itu. Padahal telinganya bukanlah tidak mendengar orang itu. Inilah rahasia akal menurut pendapat ahli-ahli jiwa zaman sekarang. Jadi di sini yang kami katakan bahwa akal itu eh, dari tiga bagian. Namun semuanya diawali dari pengetahuan yang berasal dari indera. Makanya di bagian awal tadi dia membagi bahwa pengetahuan itu akan perkara yang ada dua. Pertama didapat dengan panca indera, yang kedua permukaannya dari dalam diri sendiri. Itu yang bukan sebagai pikiran, kemauan dan perasaan. Ini tidak hanya dua. Itu yang akan dibahas. Hanya kita akan menemukan seorang orang yang ahli seni, ahli filsafat dan seorang pemimpin dan perangkat. Baik, demikian pembahasan kita tentang akal. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Lebih dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.